Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Belinda Salsabila dari kelas PS4A, absen 7, akan mempresentasikan mengenai outline penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Layanan, Nilai Nasabah, dan Citra Perusahaan terhadap Kepuasan Nasabah, studi kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus. Poin-poin yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini terdapat 6 poin. Yang pertama, kerangka pemikiran. Yang kedua, tentang latar belakang. Yang ketiga, fenomena bisnis. Yang keempat, masalah penelitian. Yang kelima, perumusan masalah. Dan yang keenam, tujuan penelitian. Yang pertama, saya akan membahas mengenai kerangka pemikiran. Berdasarkan hasil kajian pustaka dan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dikembangkan, maka dikembangkan kerangka pemikiran sebagai berikut. Kualitas layanan sebagai X1, nilai nasabah sebagai X2, citra perusahaan sebagai X3, dan kepuasan nasabah sebagai Y, di mana Y merupakan variabel dependent dan X1, X2, X3 merupakan variabel independen. Yang kedua adalah latar belakang. Latar belakang dari judul penelitian ini adalah di era globalisasi saat ini dapat menimbulkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam aspek kehidupan ekonomi, politik, komunikasi, sosial, budaya, dan hukum. Belajar dari pengalaman di masa lalu, di mana saat terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997, pada saat itu fondasi industri finansial mengalami kerapuhan. Pelarian modal diperkirakan sekitar 20 miliar US dollar dan depresiasi nilai tukar yang tajam hampir menyebabkan keruntuhan sistem perbankan nasional. Kredit macet diperkirakan sebesar 55-70% dan bank memiliki negatif spread sebesar 10-15% dalam operasi mereka. Namun hal itu tidak berpengaruh terhadap perbankan syariah yang dalam aktivitasnya menggunakan sistem bagi hasil, bukan menggunakan sistem bunga atau riba. Salah satu sektor ekonomi yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian bangsa adalah perbankan. Dengan banyak berdirinya bank konvensional dan bank syariah di Indonesia, menimbulkan persaingan yang cukup ketat dalam menciptakan suatu kepuasan kepada para nasabahnya dalam menggunakan produk dan jasa perbankan. Bank syariah memiliki peran dalam memajukan perekonomian di Indonesia dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang keuangan. Karenanya, kehadiran bank syariah memberikan warna yang baru bagi masyarakat. Dengan potensi populasi umat Islam yang besar di Indonesia, karakteristik konsumen yang religius, juga terdapat fatwa haram bunga bank dari MUI tahun 2003, dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka pengembangan bank syariah telah memiliki landasan hukum yang memadai. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian-pengertian antar variabel. Yang pertama, variabel Y yaitu kepuasan nasabah. Menurut Adi Saputro tahun 2010, kepuasan adalah perasaan seseorang untuk menjadi senang atau kecewa sebagai hasil dari perbandingan antara kinerja produk yang dipersepsikan yang dihubungkan dengan harapannya. Sedangkan menurut Akmalia tahun 2012, tingkat kepuasan konsumen merupakan fungsi perbedaan antara kinerja yang dirasakan dan harapan. Jika kinerja di bawah harapan, maka konsumen akan kecewa. Namun jika melebihi harapan, konsumen akan merasa puas. Berikutnya adalah variabel X1, yaitu kualitas layanan. Menurut Ciptono dan Chandra, bank syariah harus dapat memberikan kualitas layanan yang tinggi bagi para nasabah, sehingga dapat unggul jika dibandingkan dengan bank lain. Kualitas memberikan dorongan khusus bagi para pelanggan untuk menjalin ikatan relasi saling menguntungkan dalam jangka panjang dengan perusahaan. Variabel yang kedua, yaitu nilai nasabah. Menurut Alma tahun 2012, nilai pelanggan adalah selisih antara total nilai tambah yang diperoleh konsumen dibandingkan dengan total biaya yang dikorbankan oleh konsumen.
ada hal yang harus diperjuangkan untuk mendapatkan nilai nasabah, yakni waktu, tenaga, dan pikiran. Oleh karena itu, bank harus mempunyai produk, layanan, dan sumber daya manusia yang baik guna mencapai kepuasan nasabah. Variabel yang terakhir adalah citra perusahaan. Menurut Haryanto pada tahun 2016, citra adalah seperangkat keyakinan, ide, dan kesan yang dimiliki seseorang terhadap suatu objek. Citra adalah total persepsi terhadap suatu objek yang dibentuk dengan memproses informasi dari berbagai sumber setiap waktu. Berikutnya kita masuk ke dalam perumusan masalah. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan perumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah kualitas layanan, nilai nasabah, dan citra perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus? Yang kedua, apakah kualitas layanan secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus? Yang ketiga, apakah nilai nasabah secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus? Dan yang terakhir, apakah citra perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus? Selanjutnya, fenomena bisnis yang saya angkat dalam penelitian kali ini adalah yang pertama, banyaknya pendirian bank-bank syariah sehingga ketatnya persaingan antar bank syariah khususnya di Kota Kudus, Jawa Tengah. Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang keuangan diharapkan dapat memberikan suatu kualitas layanan yang prima, nilai yang tinggi, dan citra perusahaan yang baik di mata nasabah guna menciptakan kepuasan kepada para nasabahnya dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah Mandiri. Fenomena bisnis yang kedua adalah di mana semakin banyak lembaga keuangan yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan, menyebabkan setiap lembaga keuangan harus menempatkan orientasi pada kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama, tidak terkecuali pada PT Bank Syariah Mandiri. PT Bank Syariah Mandiri merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Kendati demikian, Bank Syariah Mandiri mampu bersaing dengan bank-bank syariah lain yang ada di Indonesia. Salah satunya Bank Syariah Mandiri mampu memberikan layanan yang dibutuhkan bagi penggunanya. Berdasarkan tabel di samping, yaitu tabel peringkat terbaik Bank Syariah di Indonesia pada tahun 2018, Bank Syariah Mandiri menempati peringkat pertama. Yang kedua disusul oleh Bank Muamalat Indonesia. Yang ketiga terdapat Bank BRI Syariah, yang keempat Bank BNI Syariah, dan yang kelima Bank Mega Syariah. Pada tabel tersebut menunjukkan reputasi bank terbaik pada tahun 2018. Menurut laporan peringkat bank pada tahun 2015, peringkat bank biasanya dinilai dari kebijakan kredit atau pinjaman atau investasi lembaga keuangan, khususnya bank dalam beberapa tema terkait isu sosial, hak asasi manusia, serta lingkungan hidup yang dianggap penting untuk diperhatikan oleh lembaga keuangan, seperti bank. Namun, dengan pertimbangan aspek tanggung jawab lembaga keuangan terhadap keadilan ekonomi pada umumnya, aspek kebijakan internal atau operasional bank juga turut dinilai. Selanjutnya adalah masalah penelitian. Masalah yang dapat diambil dari kesimpulan latar belakang di atas adalah bank sebagai lembaga keuangan tidak hanya memperhatikan mengenai keuangannya saja, tetapi juga harus memperhatikan lingkungan hidup atau sosial juga. Hal ini berarti bank harus memperhatikan kualitas pelayanan serta produk yang diberikan kepada nasabahnya. Bank juga harus memperhatikan persepsi atau nilai masyarakat terhadap produk dan jasanya. Tidak hanya itu, bank juga harus menciptakan citra perusahaan yang baik di tengah-tengah masyarakat, guna menumbuhkan nilai yang tinggi dari masyarakat sehingga memberikan rasa puas dari masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa bank tersebut. Poin yang terakhir yang kita bahas dalam presentasi kali ini adalah tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan,
nilai nasabah dan citra perusahaan secara simultan terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus. Lalu, untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan secara parsial terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh nilai nasabah secara parsial terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh citra perusahaan secara parsial terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus. Demikian presentasi saya mengenai outline penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Layanan, Nilai Nasabah dan Citra Perusahaan terhadap Kepuasan Nasabah Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.